Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa qammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa bermuajah, bisa bertolabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa minggu yang lalu Pak ya? Ngaji kadang-kadang lupa ya. Minggu yang lalu tentang apa bang topik ya? Ingat gak? Ngaji enggak? Ya, kita seminggu sekali kita fokus ya, bermanfaat buat kita, mudah-mudahan bisa kita bawa pulang, bisa kita amalkan. Minggu yang lalu tentang berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, betul Pak ya? Ya ini kan penting ini. Ya betul. Ya kita lanjutkan tentang kajian minggu yang lalu, kita tambah lagi, yaitu tentang berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih kepada orang terdekat kita. Yang paling dekat dengan rumah kita itu adalah tetangga kita. Islam itu sangat memperhatikan adab dalam bertetangga. Islam itu sangat peduli, sangat perhatian adab di dalam bertetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, telah menjelaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Kata Rasulullah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia selalu berbuat baik kepada tetangganya. Ini hadis yang pertama. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah
ngaku yakin dengan Allah, beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka yang pertama adalah selalu berbuat baik kepada sesama tetangga. Ada hadis lain yang menguatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fala yu'zi jarahu, janganlah sekali-kali ia menyakiti tetangganya. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh menyakiti hati tetangga kita, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, baik dengan tingkah laku apapun. Kita tidak dibenarkan untuk menyakiti hati tetangga kita. Ada hadis yang menjelaskan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, sampai 3 kali. Rasul mengatakan, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak dianggap orang yang beriman. Sampai 3 kali disebutkan sama Nabi. Dianggap tidak punya iman, dianggap tidak memiliki iman yang sempurna. Ini disebutkan Nabi sampai 3 kali. Siapa itu? Manusia yang tidak punya iman, kata Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasul, siapakah manusia yang tidak beriman itu? Maka Rasul menjawab, orang yang tidak beriman adalah alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tingkah lakunya, perbuatannya, sikapnya membuat tetangganya tersakiti. Jadi kalau kita menyakiti hati tetangga kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita menyakiti hati tetangga kita, maka kata Rasul, demi Allah, demi Allah, demi Allah, maka sungguh dia manusia yang tidak memiliki iman. Sampai 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidak memiliki iman. Siapa ya Rasul? Yaitu manusia yang jahat, zolim, suka menyakiti hati tetangganya. Maka kata Rasul, dianggap manusia yang tidak memiliki iman. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang suka menyakiti hati tetangganya. Ini kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang suka selalu menyakiti hati tetangganya, maka dianggap tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Ada wasiat Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sunan Gunung Jati. Kenapa ya? Di mana tuh? Cirebon ya. Makamnya ada di atas gunung Pak ya. Nggak kelihatan. Ini wasiat Sunan Gunung Jati, Cirebon. Apa kata beliau? Kerjakanlah amal-amal yang wajib. Kerjakanlah yang wajib. Amalkanlah yang sunnah. Perbanyak membaca istighfar, selalu berselawat kepada Nabi, dan yang selanjutnya adalah selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ini sebagian daripada wasiat daripada Sunan Gunung Jati. Kerjakanlah yang wajib kerjakan. Kerjakanlah yang wajib, amalkan yang sunnah. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita jaga. Kemudian perbanyaklah baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya, hendaklah kamu jadi manusia yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih kepada orang atau lingkungan yang paling dekat dengan rumah kamu, yaitu tetanggamu. Berbuat baiklah kepada sesama tetangga dan jagalah kedamaian. Ini adalah wasiat daripada Sunan Gunung Jati. Kerjakan yang wajib, amalkan yang sunnah,
selalu memohon ampun kepada Allah, banyak berselawat dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ini wasiat yang mulia daripada Sunan Gunung Jati yang bisa kita jadikan pedoman. Ada ayat yang mengatakan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, rahmat itu ada yang menjelaskan memiliki 3 makna. Rahmat, kasih sayang atau cinta Allah, itu ada ulama yang menjelaskan bahwa rahmat itu ada 3 maknanya. Yang pertama, rahmat itu adalah ampunan atas segala dosa. Yang kedua, rahmat itu adalah ketenangan, ketentraman hati dan jiwa. Yang ketiga, rahmat itu adalah pemberian anugerah tiada batas. Ini kata sebagian ulama, rahmat itu 3. Yang pertama, rahmat itu adalah ampunan dosa-dosa. Yang kedua, rahmat itu adalah ketenangan, ketentraman hati, jiwa dan batin kita. Yang ketiga, rahmat itu adalah anugerah Allah tiada batas, anugerah yang sangat luar biasa. Maka kata Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. Ayat ini tidak menjelaskan rahmat Allah itu dekat dengan orang yang banyak sholat, tidak. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang banyak puasa, tidak. Rahmat Allah itu tidak dekat dengan orang yang banyak baca Quran. Tapi kata Allah, rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang banyak melakukan kebaikan. Sholat tujuannya untuk membuat kita menjadi pribadi yang baik. Kita sholat rajin, tapi sama tetangga masih sering kesel-keselan. Maka sholat itu tidak ada manfaatnya. Karena buahnya sholat, buah daripada sholat itu 2. Yang pertama amal soleh, yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka sholat yang kita lakukan selama ini mesti memiliki buah. Apa buah daripada sholat? Yang pertama adalah amal soleh, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Maka sholat yang kita lakukan 5 waktu sepanjang hari kita itu mesti membuahkan amal soleh dan juga akhlak yang mulia. Nah, salah satu akhlak yang mulia adalah berbuat baik, peduli terhadap tetangga. Buat apa kita sholat tapi masih menyakiti hati tetangga? Buat apa kita rajin puasa, rajin sholat tapi suka masih membuka aib tetangga kita, masih ngomongin tetangga, masih memfitnah, ngadu domba, kesel-keselan sama tetangga? Maka buah kita tidak, sholat kita tidak memberikan buah dalam kehidupan kita. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Maka sholat yang kita lakukan minimal itu buahnya ada 2. Membuat kita, melatih kita untuk selalu beramal soleh. Dan yang kedua adalah akhlak yang mulia yang selalu kita jaga, kita jalankan dalam kehidupan. Maka rahmat Allah itu dekat dengan manusia yang selalu berbuat baik. Sholat menjadikan kita pribadi yang baik. Puasa menjadikan kita pribadi yang baik. Kita ngaji, kita baca Quran, itu pun mesti menjadikan kita pribadi yang baik. Itu namanya ibadah kita sukses. Itu namanya ibadah kita ada buahnya. Bukan sekedar ritual, bukan hanya gerakan dan ucapan, tapi setiap ibadah yang kita lakukan mesti ada buah. Salah satu buahnya adalah selalu berbuat baik kepada sesama tetangga. Maka kita sebagai pribadi yang mukmin, orang Islam yang beriman kepada Allah, kita mesti selalu berbuat baik kepada tetangga kita. Rasul pernah nasihatin kepada sahabatnya. Kata Rasul kepada sahabatnya ini, idza tabakhta marokotan fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Ini kata Rasul, kalau kamu masak kuah, bikin soto, bikin sayur sop, bikin makanan-makanan yang enak,
Soto misalnya, banyakin kuahnya. Kemudian kamu berbagi dengan tetanggamu. Kalau kita punya masakan yang enak, banyakin kuahnya, banyakin isinya. Kemudian kita berbagi kepada tetangga kita. Ini wasiat Rasul kepada salah satu sahabatnya. Idza tabakhta marokotan fa'akhir ma'aha. Kalau kamu masak sop yang enak, soto yang enak, banyakin kuahnya. Kemudian engkau berbagi kepada tetanggamu. Maka ini adalah wasiat yang mesti kita, kalau kita memiliki rezeki yang lebih atau karunia yang lebih, maka kita jangan lupa dengan orang yang paling dekat dengan rumah kita, yaitu tetangga kita. Jangan pernah menyakiti, jangan pernah membuka aib, jangan pernah ada dendam, jangan saling memusuhi terhadap sesama tetangga kita. Rasul pernah mengancam orang yang memutuskan hubungan dengan tetangganya. Kata Rasul, man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasabki damihi. Orang yang memutuskan hubungan dengan tetangganya, sengaja tidak mau menjalin hubungan baik dengan tetangganya, saling bermusuhan, maka kata Nabi, itu dosanya bagaikan menumpahkan darahnya, bagaikan membunuhnya. Naudzubillah min. Kita punya tetangga, selama 1 tahun kita musuh-musuhan, kita nggak nyapa, kita nggak negor dia karena kita kesel sama dia. Maka kata Rasul, orang yang memutuskan hubungan dengan tetangganya, itu dosanya bagaikan menumpahkan darah tetangganya. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasul juga, la yahillu li muslim ayahjur akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi muslim untuk bermusuhan lebih daripada 3 hari 3 malam. Kalau kita ada permasalahan, kalau kita ada masalah dengan sama tangga kita, maka kita mesti memperbaikinya, mesti kita minta maaf kepada tetangga kita. Kita hidup bermasyarakat yang namanya salah dosa. Kita manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Maka kita sama manusia, apabila tetangga kita ada yang salah, apabila ada tetangga kita yang memiliki salah sama kita, kita bisa memaafkan kesalahan saudara kita. Ada hadis yang menjelaskan afdhalul fadhail, salah satu amalan yang paling utama apa? Antafu amman zolamaka, yaitu memaafkan orang yang telah berbuat zolim kepada kita. Orang salah sama kita, orang zolim sama kita, suka nyakitin hati kita. Maka kata Rasul, kalau kita mau memaafkannya, itu adalah salah satu amalan yang paling utama di dalam Islam. Kalau tetangga kita punya salah, maka kita mampu untuk memberikan maaf kepada tetangga kita. Ada seorang wanita, ini betul, ini dalam hadis Nabi. Ada seorang wanita puasa sunnahnya nggak pernah putus, rajin puasa sunnah. Kemudian malamnya tahajud nggak pernah putus. Siangnya puasa sunnah, malamnya tahajud, sedekahnya banyak. Selama 70 tahun ibadah, sholat sunnah, sholat tahajud tiap malam, siangnya puasa nggak pernah putus, sedekahnya banyak. Kata tetangga yang lain, kata orang lain, ya Rasul, ini wanita kalau dia mati pasti dia masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Rasul? La khairu fiha. Tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam diri wanita tersebut. Naudzubillah. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi kata Rasul, tidak ada sedikit pun kebaikan pada diri wanita tersebut. Maka kata Rasul, selama 70 tahun ibadah, maka ibadahnya sia-sia. Naudzubillah min. Kita mau nggak kayak gitu, Pak? Udah rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, kita mati, ibadah kita nggak ada pahalanya, pahalanya hilang. Kata Allah itu apa? Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu bagaikan debu yang ditiup yang tidak ada sisanya.
Sholatnya tebang, pahalanya melayang, sedekahnya sia-sia. Kenapa? Karena ada satu dosa. Apa dosanya? Apa dosanya, Pak? Dosanya apa, Pak ya? Pahalanya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya banyak, sedekahnya banyak. Tapi kata Allah, amalannya itu bagaikan debu yang ditiup. Kagak ada bekasnya, hilang. Kemana itu? Dosanya satu, apa? Dia punya mulut, punya lisan, punya lidah. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia suka menyakiti hati tetangganya. Punya omongan yang kagak dijaga. Punya mulut yang tidak dijaga. Kalau tetangganya lewat, sedikit-sedikit diomongin. Lagi duduk, tetangga lewat. Orang miskin lewat tuh. Orang susah lewat itu dia pakai baju seragam, belum lunas itu seragamnya 2 bulan. Orang tetangga lewat, diomongin tetangganya. Di pengajian bukannya ngaji, malah ngomongin tetangganya. Dia itu ngutang 3 bulan, itu arisan belum bayar-bayar, gimana itu sama. Nah, naudzubillah, karena punya mulut yang gak dijaga, ibadahnya selama 70 tahun itu ibadahnya bisa sia-sia. Kita nggak merasa. Kita nggak merasakan, tahu nanti kita di akhirat, ya Allah, mana sholatku? Ya Allah, mana puasaku? Ya Allah, mana sedekahku? Kata Allah, semuanya hilang. Kenapa? Biktiya bikan nas, karena kamu suka menggosip, menggibah, suka menyakiti hati tetangga. Maka sholatmu, puasamu, ketaatanmu semuanya sia-sia, tidak akan ada balasannya sedikit pun. Maka kamu termasuk manusia yang rugi. Semua ibadahmu sia-sia karena akhlakmu, lisanmu tidak dijaga. Kamu suka menyakiti hati tetangga, suka buka aib tetangga, suka ngomongin tetangga, suka jelek-jelekin tetangga. Tetangga lagi lewat dikatain, wah PKI lewat. Apa PKI, Pak? PKI Pak aja, PKI. Lagi lewat dipanggil PKI, pendek kecil hitam. PKI lewat tuh, pendek kecil hitam. PKI orang lewat dianggap PKI, pendek kecil hitam. Udah pendek kecil hitam, ada nggak di sini? PKI pendek kecil hitam. Tuh orang lagi lewat dipanggil PKI, pendek kecil hitam. Pesek amat tuh hidungnya, jalannya kok begitu amat. Itu ucapan mungkin kita nggak merasa, mungkin kita anggap biasa, tapi di hadapan Allah itu bisa jadi amal kita selama ini akan hilang. Kita puasa bisa hilang, kita sholat supaya kita nggak mau ngomongin orang, sholat supaya kita nggak buka aib tetangga kita. Tapi habis sholat kita masih juga ngomongin tetangga. Mana akhlak kita, mana amal soleh kita. Maka sholat yang kita lakukan itu mesti membuahkan. Yang pertama amal soleh, dan juga akhlak yang mulia yang mesti kita jaga. Kadang-kadang sama tetangga kita sombong. Kita sujud, sholat sujud, tapi selama ini sujudnya kita itu baru sujud kepala doang. Kita sholat subuh 2 rakaat, sujud 4 kali sujud. Johornya 4 rakaat, 8 kali sujud. Selama ini kita sholat cuma bisa sujud kepala doang, belum bisa mensujudkan hati kita. Sujud kepala mungkin gampang, tapi yang paling sulit, yang paling susah adalah mensujudkan hati kita menjadi pribadi manusia yang tidak sombong, jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa paling hebat sehingga menganggap orang lain itu kecil, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, sehingga semua kebaikan-kebaikan kita, amal kita itu bisa hilang. Kenapa? Karena kesombongan, karena sikap kita terhadap orang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang sholat bisa merubah kita menjadi pribadi yang baik. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yarauna wa yamna'unal ma'un. Wailul lil musallin, celaka bagi yang sholat, jangan diputus.
celaka bagi yang sholat. Yang sholatnya kayak apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya jalan tapi tidak membuahkan amal soleh dan juga tidak membuahkan akhlak yang mulia, itu dianggap sebagai manusia yang lalai. Sholatnya rajin tapi buahnya dia lalai, apa? Yaitu amal soleh dan juga akhlak yang mulia. Maka meskipun dia sholat tapi lalai daripada buahnya, tidak memberikan buah amal soleh dan akhlak yang mulia, maka dia dianggap orang yang celaka meskipun dia sholat. Maka sholat kita bukan sekedar ritual, bukan sekedar gerakan atau ucapan kita. Mesti ada buah yang kita petik daripada sholat kita, yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar, jahat kepada sama tetangga kita. Itu yang mesti kita ambil, yang mesti kita petik daripada ibadah sholat yang kita jalani selama ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.